Dampak pandemi COVID-19, 270 ekor satwa di Medan Zoo terancam kelaparan. Banjir kiriman merendam ratusan rumah warga di kota tebing tinggi. Bulog Divisi Regional Sumut siapkan ribuan ton gula pasir untuk mengantisipasi kenaikan harga gula di pasaran. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Kamis 30 April 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 3 kasus menjadi 114 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR, sementara jumlah PDP yang masih dirawat sebanyak 140 pasien. Perkembangan terakhir yang berhasil direkap. Data tersebut dikonfirmasi oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 29 April 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pasien positif COVID-19 meningkat sebanyak 3 kasus menjadi 114 kasus yang terkonfirmasi dari pemeriksaan PCR. Sementara jumlah kasus positif COVID-19 meninggal dunia sebanyak 12 orang, sedangkan 41 pasien telah dinyatakan sembuh. Jumlah PDP yang masih menjalani perawatan saat ini sebanyak 140 pasien. Juru bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara, Wiko Irwan, menyampaikan jumlah total penderita maupun positif COVID-19 yang meninggal dunia dan telah dimakamkan sudah sebanyak 61 orang. Meningkat bagaimana harapan kita, dan semoga pasien dalam pengawasan yang sedang dirawat sebanyak 140 orang, penderita positif swab PCR ada peningkatan 3 orang menjadi 114 orang. Penderita yang COVID positif yang meninggal masih sama seperti kemarin, sebanyak 12 orang. Dan penderita yang sembuh, alhamdulillah bertambah 1 orang menjadi 41 orang. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin meninjau pospam dan checkpoint di kawasan perbatasan Sumut Aceh dalam antisipasi masuknya pemudik ke Sumatera Utara. Skenario penyekatan jalan pun dilakukan di jalur yang dianggap rawan dilintasi pemudik. Peninjauan dilakukan di pospam penyekatan di kawasan perbatasan Sumut Aceh, tepatnya di Besitang, Kabupaten Langkat. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin bersama jajaran melakukan koordinasi kepada petugas penjagaan, yakni TNI Polri dan pihak kecamatan setempat. Skenario penyekatan pun dilakukan dalam upaya optimalisasi kesiapan penjagaan pospam dan checkpoint, termasuk di jalur alternatif guna mengantisipasi lonjakan pemudik yang akan masuk ke wilayah Sumut di tengah pandemi COVID-19. Kapolda Sumut mengatakan pihaknya akan melakukan penjagaan sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19, di mana petugas akan berjaga dengan dilengkapi APD, penumpang akan menjalani pemeriksaan identitas dan melakukan penyemprotan disinfektan kendaraan. Sebelumnya, Polda Sumut telah menyiagakan 114 pospam dan checkpoint yang dijaga ketat petugas TNI Polri. Matinya juga nanti kan. Instruksi Bapak Presiden, 1, dilarang mudik. Jadi kita wilayah Sumatera Utara perbatasan dengan Aceh, kita pastikan bahwa orang masuk Sumatera Utara 1 harus memang sehat. Yang kedua, tidak ada lagi angkutan umum. Pemirsa, sejumlah wisatawan mancanegara masih tertahan di lokasi wisata Danau Toba, Kabupaten Samosir. Para wisatawan tidak bisa pulang ke negara asalnya dikarenakan saat ini penerbangan menuju ke negara mereka masih ditutup akibat pandemi COVID-19. Para wisatawan yang berasal dari sejumlah negara masih bertahan di sejumlah penginapan di kawasan wisata Tuk-Tuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir. Menurut Lurah Tuk-Tuk Siadong Suwandi Saud Silalahi, para wisatawan yang berasal dari negara Rusia, Jerman, dan Prancis ini sudah bertahan 4 bulan lamanya di kawasan wisata Tuk-Tuk Siadong.
Para wisatawan tidak bisa pulang ke negara asal karena penerbangan menuju negara mereka ditutup pasca pandemi COVID-19. Mereka memilih bertahan di sejumlah penginapan di Samosir dan tidak bepergian jauh dikarenakan larangan melakukan aktivitas yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Hingga kini belum ada data berapa jumlah wisatawan mancanegara yang tertahan di wilayah Kelurahan Tuktuk Siadong, namun diperkirakan jumlah mereka mencapai puluhan orang. Kalau menurut informasi yang kita dapat melalui pemilik hotel dan penginapan dan keterangan masyarakat, mereka tertahan di sini karena penerbangannya tidak ada, dihentikan penerbangan. Jadi mereka tidak boleh pulang ke negara asalnya. Ratusan ekor satwa koleksi Kebun Binatang Medan Zoo terancam kelaparan akibat pandemi COVID-19. Medan Zoo telah berhenti beroperasi sejak 23 Maret lalu, sehingga menyebabkan pendapatan dari hasil penjualan tiket pun terhenti. Sebanyak 270 ekor satwa di Taman Marga Satwa Medan Zoo terancam kelaparan karena tidak adanya pemasukan dari operasional kebun binatang akibat pandemi COVID-19. Taman Marga Satwa Medan Zoo yang berada di Jalan Bunga Rampai, Kelurahan Simalingkar B, Medan ini telah ditutup sementara sejak 23 Maret 2020. Akibatnya pendapatan yang bersumber dari retribusi tiket masuk pengunjung terhenti dan tidak ada bantuan anggaran dari pemerintah Kota Medan. Saat ini ratusan koleksi satwa di Medan Zoo, mulai dari jenis mamalia, unggas, reptil, dan satwa lainnya harus diberi makan dan setiap harinya dibutuhkan anggaran sekitar 3 juta rupiah untuk membeli makanan satwa, terutama daging untuk makanan 14 ekor harimau, susu untuk hewan beruang dan orang utan, serta buah-buahan untuk satwa lainnya. Ketua Tim Dokter Hewan Medan Zoo Suci Terawan mengatakan pihaknya telah melakukan efisiensi makanan hewan, namun jika situasi ini terus berlangsung, dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi kesehatan setiap satwa. Pihak Medan Zoo saat ini membutuhkan donasi dari berbagai pihak untuk menyelamatkan satwa dari ancaman kelaparan. Kalau nantinya dana memang nggak bisa masuk, otomatis akan terjadi pengurangan lagi yang mungkin tidak sesuai. Dan yang paling ekstrimnya, hewan akan terjadi kelaparan seandainya memang dana sudah tidak ada. Termasuk obat-obatan, Dok? Termasuk obat-obatan kita juga biasanya kita ada stok, sekarang kita beli ketengan istilahnya. Artinya begitu sakit, ya kita cari obat yang untuk sesuai dengan dia. Pemerintah Kabupaten Simalungun menggelontorkan anggaran 110 miliar rupiah untuk membangun sejumlah fasilitas dalam penanganan COVID-19. Pembangunan fasilitas tersebut disoroti oleh sejumlah anggota dewan karena dinilai memboroskan anggaran. Meski daerah Simalungun bukanlah daerah dengan fasilitas rujukan pasien COVID-19, sejumlah pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan Pemkab Simalungun, mulai dari pembangunan posko penanganan, renovasi rumah sakit hingga ruang isolasi. Anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan tersebut mencapai 110 miliar rupiah, yang merupakan anggaran terbesar di seluruh kabupaten kota, bahkan melebihi anggaran Kota Medan yang merupakan wilayah zona merah. Terkait hal tersebut, Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD Simalungun, Bernard Damanik, mengatakan Pemkab Simalungun tidak pernah melakukan koordinasi dengan pihak DPRD Simalungun dalam penetapan anggaran. Bernard menambahkan anggaran tersebut dikhawatirkan akan rentan penyimpangan, mengingat tidak ada satupun pihak di luar Pemkab yang dilibatkan dalam penggunaan anggaran tersebut. Sementara saat ini wartawan Metro TV mencoba mengkonfirmasi persoalan tersebut ke sejumlah pihak atau dinas terkait, namun tak satupun pejabat yang berwenang berkenan memberikan tanggapan. Sampai saat ini kita belum mendapat koordinasi dari pemerintah daerah terhadap anggaran yang dilakukan refocusing dan juga realokasi anggaran yang disampaikan beberapa hari yang lalu 110 miliar. Penganggaran itu menurut kita penganggaran yang masih global dan kita dari DPRD Kabupaten Simalungun belum mendapat rincian kemana saja direncanakan anggaran 110. Kabupaten Serdang Bedagai hingga saat ini menjadi satu dari 13 kabupaten kota di Sumatera Utara yang masih berstatus zona hijau atau atau tidak ditemukannya adanya kasus positif COVID-19. Berdasarkan data dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai, hingga saat ini jumlah PDP yang meninggal dunia sebanyak 3 orang dan jumlah ODP yang meninggal sebanyak 2 orang.
Dari hasil pemeriksaan rapid test dan pemeriksaan swab yang dilakukan tim medis, ketiga PDP yang meninggal dunia dinyatakan negatif COVID-19. Sedangkan untuk 2 ODP meninggal dunia melalui pemeriksaan rapid test dan swab juga dinyatakan negatif COVID-19. Saat ini jumlah ODP di Serdang Bedagai sebanyak 36 orang, sedangkan yang telah selesai menjalani isolasi mandiri sebanyak 733 orang, jumlah PDP 5 orang serta terdapat 2 berstatus orang tanpa gejala atau OTG. Dengan status ini, Bupati Serdang Bedagai berharap masyarakat tetap waspada dan terus menerapkan social distancing dan physical distancing sesuai protokol COVID-19. Bahwa orang-orang yang meninggal dari sini itu selama musim COVID ini belum ada yang positif COVID. Artinya sampai hari ini Serdang Bedagai masih negatif. Insya Allah. Jadi kita pun berharap, makanya kita harus disiplin. Janganlah maunya ada, ya, sama dengan daerah-daerah. Pemirsa, usai jeda akan hadir informasi mengenai banjir kiriman merendam ratusan rumah warga di Kota Tebing Tinggi. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Ratusan rumah di sepanjang aliran Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi terendam banjir. Banjir merupakan kiriman dari hulu sungai yang berada di Kabupaten Simalungun. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Bandar Utama dan Kelurahan Badak Bejuang. Di 2 lokasi tersebut sedikitnya 150 rumah terendam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 70 cm. Menurut warga, banjir sudah terjadi sejak 2 hari lalu. Banjir menggenangi permukiman pada dini hari dan berangsur surut jelang tengah hari. Meski terendam banjir, warga tetap bertahan dan beraktivitas di rumah menunggu banjir surut. Saat musim penghujan, permukiman warga di sepanjang bantaran Sungai Padang, Kota Tebing Tinggi kerap dilanda banjir. Pendangkalan sungai serta rusaknya sejumlah tanggul dan pintu air mengakibatkan air luapan Sungai Padang masuk ke permukiman warga. Meski sudah 2 hari dilanda banjir kiriman, warga mengaku belum ada pendataan maupun bantuan dari pemerintah Kota Tebing Tinggi. Oh, kalau ini udah tempatnya memang. Air dari mana nih, Bang? Ini air dari Sungai Nagagsiangan, Pamela. Kalau Pamela banjir ya ini apa namanya? Kiriman istilahnya. 2 unit rumah milik asrama Panti Karya Hepata HKBP di Kecamatan Laku Putih, Kabupaten Toba ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Inilah sisa bangunan 2 unit rumah milik asrama Panti Karya Hepata HKBP di Desa Sintong, Marnipi, Kecamatan Laku Putih, Kabupaten Toba yang terbakar pada Selasa malam. Menurut saksi mata, api pertama kali terlihat dari kamar salah satu rumah. Para penghuni rumah kemudian berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun karena bangunan rumah semi permanen, api dengan cepat membesar hingga menghanguskan 2 unit rumah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kita ke berita kriminal. Seorang pria di Kecamatan Serampas, Serdang Bedagai diamankan polisi karena melakukan tindak asusila terhadap nenek kandungnya. Perbuatan tersebut dilakukan tersangka dengan dalih sudah lama berpisah dengan istrinya. Tersangka Rio Primananda, usia 27 tahun, warga Dusun 5, Desa Serejo, Kecamatan Serampas, Serdang Bedagai, diamankan ke ruang PPA Satreskrim Polres Serdang Bedagai. Penangkapan tersangka dilakukan atas kasus tindak asusila yang dilakukannya terhadap nenek kandungnya yang telah berusia 75 tahun. Dari hasil pemeriksaan, tersangka Rio mengaku melakukan perbuatannya dikarenakan sudah lama berpisah dengan istrinya. Menurut Kasat Reskrim Polres Serdang Bedagai AKP Panduwinata, kejadian tersebut dilakukan di kamar korban usai tersangka pulang bekerja pada 21 April lalu. Kini tersangka telah menjalani pemeriksaan dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Kita beralih ke berita berikutnya. Warga penerima manfaat program sembako dari pemerintah di Batubara mengeluhkan nominal bantuan sosial yang tidak sesuai dengan nilai yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah telah menaikkan nominal bantuan sosial dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 guna mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Hal tersebut dialami salah seorang peserta keluarga penerima manfaat Sri Lili di Kecamatan 50 Batubara yang mengaku menerima bantuan sosial berupa 10 kg beras, 10 butir telur, 1 kg brokoli, dan 1 kg jeruk. Menurut Sri Lili, seluruh komoditas tersebut ditebus di e-warung dengan saldo di kartu keluarga sejahtera miliknya sebesar Rp200.000. Namun jika dibandingkan dengan harga di pasar, jumlah sembako yang diterima tidak sesuai. Nggak sampai 200 lah, kalau belanja sendiri ya udah lebih-lebih lah. Kalau itu Ibu belanja sendiri kira-kira nyampe 150.000 Bu? Nyampe lah, kalau 150 kan. Udah bisa, ada cabenya pun kalau belanja sendiri. Kalau 150.000 udah ada cabenya lagi ya? Iyalah, gitu ya. cabenya lagi kan murah kan. Sementara menurut pengelola e-warung, seluruh komoditas yang disalurkan ke KPM dipasok dari distributor dan e-warung hanya diberi keuntungan sebesar Rp11.000 per KPM. Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Batubara Irnawati mengatakan penentuan jenis dan harga komoditas merupakan kesepakatan antara distributor dengan e-warung. Irnawati menambahkan Dinas Sosial hanya mengawasi penyaluran ke KPM dan pihaknya belum melakukan pengecekan ke lapangan serta membantah keterlibatan Dinas Sosial dalam menentukan distributor yang memasok sembako ke e-warung. Sebelumnya, pemerintah telah menaikkan nominal bantuan sosial dari Rp150.000 menjadi Rp200.000 guna mengantisipasi dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi COVID-19. Berarti sudah pernah lah mendengar gitu, iya. terkait adanya selisih harga tersebut. Iya. Maraknya ini tuh lah dengar gitu. Jadi sudah dicek Bu ke warungnya? Belum ngecek ke warung, kan lagi mengerjakan data permintaan untuk usulan bantuan COVID. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai Bulog Divisi Regional Sumut siapkan ribuan ton gula pasir untuk mengantisipasi kenaikan harga gula di pasaran. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Bulog Divisi Regional Sumatera Utara akan mendatangkan 2.750 ton gula pasir untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga gula menjelang Idul Fitri. Saat ini harga gula di pasaran mengalami kenaikan mencapai Rp20.000 per kilogramnya. Pemenuhan stok gula telah dilakukan Bulog Sumatera Utara secara bertahap sejak beberapa waktu lalu dengan mendatangkan 2.750 ton gula pasir dari Jakarta, Blora, dan Lampung. Untuk tahap awal sebanyak 300 ton pasokan gula pasir telah tiba dan disimpan di gudang Bulog Sumut di Jalan Mustafa, Kota Medan. Sementara dalam 2 hari ke depan, tambahan 200 ton gula pasir dijadwalkan akan tiba di gudang Bulog Sumut. Langkah ini diambil Bulog Sumatera Utara bertujuan untuk mengintervensi harga gula pasir di pasaran yang kini mengalami kenaikan hingga Rp20.000 per kilogramnya. Dengan masuknya gula pasir dari Bulog Sumut, diharapkan harga gula pasir di pasaran dapat turun dan kembali ke harga normal di kisaran harga Rp12.500 per kilogramnya. Bulog Sumut juga memastikan stok beras di gudang Bulog masih aman, yakni sebanyak 40.100 ton beras untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama menjelang Idul Fitri 1441 Hijriah. Gula di sebelum Lebaran ini sejumlah 2.750 yang akan datang secara bertahap. Itu dikirim dari Jakarta, kemudian juga dari Blora dan dari Lampung. Saat ini sudah ada di gudang kita sejumlah 300 ton dan dalam 1-2 hari ini akan. Guna mengantisipasi penyebaran COVID-19, Korem 022 Pantai Timur membagikan ribuan masker kepada pengguna jalan di Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun. Sementara itu, Polres Pelabuhan Belawan membagikan bantuan sekaligus menghimbau warga melengkapi data keluarga agar dapat terdata dalam penerima bantuan dari pemerintah. Sebanyak 5.000 masker dibagikan personil Korem 022 Pantai Timur kepada para pengguna jalan di kawasan Jalan Asahan, Kabupaten Simalungun. Dan Rem 022 Pantai Timur Kolonel Infantri R. Wahyu mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya dukungan dalam mencegah penyebaran virus COVID-19. Para pengguna jalan juga diberikan sosialisasi terkait bahaya COVID-19 dan diwajibkan untuk menggunakan masker ketika beraktivitas di luar rumah.
Sementara itu, Polres Pelabuhan Belawan membagikan bantuan sembako berupa beras bagi warga tidak mampu di Kecamatan Hamparan Perak, Deli Serdang. Selain pembagian sembako, Wakapolres Pelabuhan Belawan juga menghimbau warga untuk melengkapi data keluarga agar dapat terdaftar sebagai keluarga penerima bantuan dari pemerintah di tengah pandemi COVID-19. Sekarang kita menghadapi banyak cobaan-cobaan. Menghadapi pandemi COVID-19 di bulan suci Ramadan, Polres Padang Sidimpuan membagikan makanan berbuka puasa kepada warga sekaligus menghimbau untuk wajib menggunakan masker. Pembagian makanan buka puasa dilakukan Polres Padang Sidimpuan di Alaman Bolak, Jalan Sudirman, Padang Sidimpuan. Sebanyak 300 bungkus makanan berbuka puasa dibagikan kepada warga secara gratis yang rutin dilakukan selama bulan Ramadan sekaligus menghadapi pandemi COVID-19. Dalam pembagian makanan ini, petugas juga menghimbau warga untuk tetap menerapkan social distancing dan memakai masker guna menangkal virus COVID-19. Polres Kota Padang Sidimpuan kembali turun ke jalan, menghimbau mengajak kepada warga Kota Padang Sidimpuan agar tetap memakai masker. Bapak Ibu sekalian, pakai. Pemirsa, Kota Medan memiliki sejumlah bangunan bersejarah dengan arsitektur bangunan yang mengadopsi ragam budaya, salah satunya rumah ibadah, seperti akulturasi budaya pada bangunan Masjid Lama Gang Bengkok yang memadukan budaya Tionghoa, Melayu, dan Islam. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Sumut edisi hari ini. Saya Dana Pangribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Tetap patuhi aturan pencegahan COVID-19 bersama kita bisa melawan COVID-19. Sampai jumpa. Kota Medan memiliki berbagai macam bangunan bersejarah. Salah satunya adalah bangunan masjid. Seperti yang ada di belakang saya merupakan Masjid Lama Gang Bengkok yang menjadi masjid kedua tertua yang ada di Kota Medan. Di mana masjid ini memadukan berbagai macam akulturasi budaya pada arsitektur bangunannya. Dan kali ini saya akan membawa Anda selama Anda berada tetap di rumah untuk melihat seperti apa sejarah dan juga akulturasi budaya yang ada pada Masjid Lama Gang Bengkok, Kota Medan. Mari. Masjid Lama Gang Bengkok merupakan masjid tertua kedua dari 3 masjid tertua di Kota Medan yang dibangun sejak 146 tahun silam, sekitar tahun 1874. Berbeda dengan masjid lainnya, penamaan masjid diambil dari letak masjid yang berada di sebuah gang kecil berbentuk belokan di kawasan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Menurut Sekretaris BKI Masjid Lama Gang Bengkok Muklis Tanjung, masjid ini dibangun oleh seorang tokoh pembangunan keturunan Tionghoa bernama Zong Afei di atas sebuah lahan yang diwakafkan oleh Datuk Kesawan Haji Muhammad Ali. Kemudian setelah selesai dibangunnya, maka dia menyerahkannya kepada Sultan. Karena waktu itu kesultanan dari Makmun Ar-Rasyid. Maka Makmun Ar-Rasyid menerima masjid ini telah selesai. Dan terkala itu tak mungkinlah seorang sultan menjadi kenaziran. Maka diangkatnya salah satu daripada penasihat spiritualnya, yaitu Muhammad Yakub, Tuan Syekh Muhammad Yakub. Maka diserahkanlah kepada dia, maka dari tahun itulah sampai saat ini keturunan yang keempat kami ini sebagai kenazir atau pelaksana daripada Masjid Lama Gang Bengkok ini. Pembangunan Masjid Lama Gang Bengkok mengadopsi beragam budaya, diantaranya Islam, Melayu, dan Tionghoa. Akulturasi budaya Melayu sendiri dapat dilihat dari ornamen masjid seperti bunga melur dan lebah bergantung, serta warna masjid yang didominasi warna kuning berarti keberhasilan dan hijau berarti rahmatan lil alamin. Sementara untuk kebudayaan Tionghoa dapat dilihat dari kubah dan 4 pilar penyangga di bagian tengah masjid. Dari sisi budaya atau peradaban Tiongkok atau Tionghoa masyarakatnya, itu bisa kita lihat dari pilar yang 4 itu kan, karena itu bekerja mereka itu pada tahun 1885 itu sedang mengerjakan rumah Chong Api juga. Jadi pekerjanya dari masyarakat yang mengerjakan rumah Chong Api. Jadi datang ke sana. Kemudian bentuk atap bangunan yang itu seperti kelenteng. Masjid Lama Gang Bengkok dulunya pernah direnovasi, namun tidak merubah keaslian bentuk bangunan masjid.
Pemirsa, inilah salah satu masjid yang ada di kota Medan yang memadukan berbagai macam budaya pada arsitektur bangunannya, mulai dari budaya Tionghoa, Islam, dan juga Melayu Delhi. Masjid ini menjadi lambang toleransi yang sudah terbentuk sejak lama di kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Dana Pangribuan, Usrijal Pulungan, Metro TV.